Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wal anam, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin yu'radu fihi wa tubla as-sarair min al-khairati wal atham. Wa ba'du, ba'da tahiyyah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita, kekasih Allah, tambatan hati bagi mereka yang mendambakan cinta ilahi Rabbi, teladan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan, nikmat karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa menikmati hidangan Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dengan segala keistimewaan-keistimewaannya. Dan tentu kita berharap bahwa Ramadan yang kita laksanakan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang lalu. Amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan kali ini, kita berharap menjadi amal-amal Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang lalu. Karena tentu kita berharap bahwa setiap amal yang kita lakukan itu ada perbaikan, ada perkembangan, ada peningkatan. Dan itulah yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena di satu sisi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, tapi di sisi lain Allah juga memerintahkan kita agar tidak hanya merasa cukup dari apa yang sudah kita lakukan, tapi kita diperintahkan untuk terus memperbaiki diri dengan segenap kemampuan yang kita miliki, memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita di tengah keterbatasan yang ada pada diri kita. Dan inilah yang diperintahkan sebagaimana tujuan penciptaan manusia, penciptaan hidup dan penciptaan kematian. Surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati itu untuk menguji manusia siapa yang terbaik di antara mereka amal-amalnya. Dengan motivasi fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, itu menjadi modal utama bagi kita semuanya. Karena mau tidak mau, pilihan kita memang seorang muslim itu mesti punya tingkatan grade yang berbeda-beda. Ada orang yang zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri meskipun dia seorang muslim.
Ada orang yang memang pertengahan, muqtasidun, dan ada juga orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam kebaikan. Nah, kenapa kita harus memaksimalkan diri kita untuk beribadah? Hadirin hadirat sekalian, wabil khusus ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini. Karena kalau kita tidak mewanti-wanti sejak awal, maka jangan sampai kita termasuk di antara manusia-manusia yang disampaikan oleh Nabi SAW menjadi golongan-golongan yang berpuasa, tapi puasanya tidak mendatangkan nilai yang baik baginya. Bukan hanya maknanya, tapi juga tidak berkualitas. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi, riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim, misalkan di antara salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyatakan juga dalam hadis yang lain, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Atau hadis yang lain, rubba sa'imin hadzuhu min as-siyam al-ju' wal 'atash. Berapa banyak di antara mereka orang-orang yang berpuasa, tapi bagian yang ia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga saja. Hadis ini dimulai dengan kalimat rubba sa'im atau kam min. Ini menunjukkan jumlah yang banyak, bukan sedikit. Jadi ada kekhawatiran dalam diri kita, dan kekhawatiran itu penting. Kenapa saya katakan kekhawatiran itu penting? Karena dengan kekhawatiran itulah maka kita akan mencoba untuk merilis, memperbaiki, mengoreksi, mengevaluasi dari apa-apa yang sudah kita lakukan untuk hari-hari ke depan. Maka di dalam ibadah itu kan mesti ada 3 komponen. Harus ada roja, harus ada khauf, ada mahabbah di dalam sebuah amal itu. Roja itu berharap sekecil apapun amal yang kita lakukan Allah terima. Sesederhana apapun yang bisa kita lakukan Allah catat menjadi amal saleh. Karena memang kita bukan manusia sempurna untuk bisa melakukan apapun. Sampai Allah pun memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah semampunya. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani seseorang ya dengan satu amalan di luar kemampuan yang dilakukannya. Setelah rasa raja, rasa harap itu tidak bisa mandiri, harus ada rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut. Tapi khawatir yang bukan konotasi negatif, tapi tentu tujuannya adalah positif. Kekhawatiran, takut kalau seandainya kita termasuk bagian dari yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka dengan rasa khawatir itu kita akan mencari-cari nih, jangan-jangan kita termasuk bagian dari ini nih. Kalau ada motivasi seperti itu, maka insya Allah setiap waktu dan kesempatan akan lahir perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kita. Nih jangan-jangan sholat hari ini kurang baik nih, kurang sempurna, sehingga kemudian akhirnya kita terdorong untuk bisa mencari, mempelajari kembali yang lebih baik dan lebih baik. Inilah yang kemudian sesungguhnya didambakan oleh kita semuanya yang sedang dalam keadaan berpuasa ini. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas semakin baik amal seseorang, pastinya akan semakin besar juga ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkualitas ibadah seseorang, jelas juga akan dapat mempengaruhi diri manusia itu. Nilai-nilai yang akan dia raih itu bukan hanya terkait dengan kehidupan akhiratnya, pahala dan lain sebagainya, tapi orang yang menjalankan segala aktivitas dengan kualitas, maka dia juga akan bisa merasakan nilai-nilai pengaruhnya, ya, impactnya kepada diri kita sendiri, bukan hanya terkait dengan akhirat tapi juga terkait dengan dunia. Maka ada yang mengatakan puasa itu adalah integritas, atau sudah di dalamnya mengintegralkan antara beberapa komponen-komponen, ya, ada akhlak, ada etika, ada moral. Maka banyak orang-orang yang mohon maaf, Allah kasih anugerah berpuasa, Allah kasih media untuk beribadah, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, hingga akhirnya tidak ada perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupannya.
Maka ada kekhawatiran yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya puasa yang dilakukan itu sekedar hanya itu saja. Karena ternyata kata para ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'am syarab. Jadi sebenarnya serendah-rendahnya makna puasa itu adalah meninggalkan lapar dan dahaga. Kalau itu saja sudah kita anggap berat, lalu bagaimana kemudian dengan grade-grade berikutnya di atasnya beberapa digit. Maka puasa yang berkualitas itu jelas ya, bagaimana kemudian maka menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk mencari bagaimana solusi agar kemudian ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini lebih terasa bermakna dan berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa, dan merugi bagi orang-orang yang tidak bisa meraihnya, karena dia berbeda dengan amal-amal pada umumnya. Sampai kemudian Nabi SAW pernah menyatakan dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, bahkan kemudian Dailami, Al-Baihaqi, dan hadis ini cukup populer ketika Nabi menyatakan tentang amal-amal soleh manusia yang Allah akan ganjarkan, seberapa banyak ganjaran pahalanya. Tapi ada spesial istimewa bagi puasa. Nabi SAW menyatakan kullu amal ibni Adam yudha'afal hasanah asyru amthaliha ila 700 dha'f. Bahwa setiap amal-amal anak Adam itu Allah akan lipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 lipat ganda. Qala Allah, lalu kemudian Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran terhadap puasa itu. Para ulama mengatakan pahala yang tak terbatas bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dan mengisi puasanya dengan segala aneka-aneka ibadah dan amal soleh di dalamnya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam waktu yang singkat ini? Apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam ibadah puasa kali ini, agar puasa itu bisa lebih bermakna, bisa lebih berkualitas? Yang pertama, mempertebal ketawakalan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal itu artinya sederhana menyerahkan segala apapun yang ada dalam diri kita, termasuk amal saleh kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, itu akan terasa nikmat ibadahnya. Dia tidak pede, overconfident dengan kemampuan dirinya, tapi yang menyandarkan, maka apa yang dia capai hakikatnya adalah semuanya itu adalah karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Yunus 58 bahwa ciri orang-orang yang beriman itu adalah bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah, atau kepada Allah lah hendaknya menyandarkan diri jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka urusan tawakal ini erat hubungannya dengan bagaimana sikap seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sikap manusia terhadap amal-amal salehnya, amal-amal kebaikannya. Di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, bahwa yang harus kita tanamkan, amal-amal yang kita lakukan di dalam hidup ini, amal-amal saleh, ibadah di dalam kehidupan ini bukan hal yang gampang. Satu, ini mesti kita sepakati bahwa ibadah itu bukan hal yang gampang. Sholat itu bukan hal yang gampang, sedekah itu nggak gampang, tadarus itu nggak gampang, semua macam ibadah itu nggak gampang. Andai kata kemudian itu mudah, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tentang kemampuan manusia itu. Nah, karena itu
bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya agar mereka punya rasa keterpautan dengan Allah di dalam amal saleh dan ibadahnya. Maka tidak heran banyak hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan hal tersebut. Contoh diantaranya, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Muaz bin Jabal untuk berdoa isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sampai-sampai Nabi mengatakan, jangan pernah sampai engkau tinggalkan bacaan ini di setiap ujung dari salatmu, fi duburi kulli shalah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari kita sedikit masuk ke dalam makna hadis ini dan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, bimbing aku. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk mengingatmu, menyebutmu. Berbicara tentang mengingat Allah sebenarnya secara lafaz itu mudah. Bahkan bisa jadi kita banyak menghafal zikir-zikir itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, dan macam-macam bentuk zikir itu. Namun ternyata dalam implementasinya cukup sulit untuk terucap dari lisan ini. Meskipun kata Nabi SAW kan kalimatani habibatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat timbangannya di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dalam prakteknya jujur bisa jadi ucapan itu jarang sekali kita baca meskipun sudah hafal. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia itu tanpa pertolongan Allah itu akan terasa berat meskipun itu ringan sesungguhnya. Apalagi terkait dengan sesuatu yang berat dalam hidup ini. Makanya menyebut Allah, mengingat Allah itu perlu bantuan Allah, dan itulah yang dimunajatkan oleh Nabi SAW yang notabene adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Nabi saja harus berdoa seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang punya kualitas keimanan jauh? Butuh pertolongan Allah, sangat butuh. Dan itu kita dambakan. Doa yang kedua yang dimunajatkan oleh Nabi SAW adalah ala syukrik, agar aku bisa bersyukur terhadap nikmatmu. Di beberapa pengajian sering saya coba, sering saya uji kejujuran gitu. Biasanya kalau kita tidur itu insya Allah dominannya lebih ingat untuk baca doa tidurnya. Tapi kalau udah bangun biasanya agak lebih jarang, karena banyak aktivitas. Nah kalau bismika Allahumma amutu wa ahya itu biasa. Tapi kalau udah bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, jujur aja dah. Makan bismillah itu lebih cenderung kita ingat dibandingkan setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu kata-kata alhamdulillah itu kan menunjukkan syukur kita. Tapi seberapa banyak syukur kita kepada Allah? Mudah, tapi tidak mudah untuk kita lakukan, dan itu butuh bimbingan Allah. Isti'anah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ini penting, ini juga terkait dengan kualitas ibadah. A'inni, bimbing aku, ajarkan aku husna ibadatik, untuk beribadah yang baik atau memperbaiki ibadahku. Subhanallah, Nabi ajarkan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk minta kebenaran kepada Allah, agar Allah tunjukkan kebenaran itu. Tapi bukan hanya ditunjukkan, tapi bimbing juga agar kita bisa mengikuti kebenaran itu. Berarti ada keterpautan antara kita dengan pertolongan Allah. Sama juga kemudian ketika yang kedua kita minta kepada Allah agar Allah menunjukkan mana yang batil.
Tapi bukan hanya ditunjukkan, tapi kita juga memohon kepada Allah agar Allah bimbing kita bisa menghindari kebatilan itu. Maka lagi-lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, upaya, potensi, kekuatan yang kita miliki untuk bisa melakukan perbaikan, meningkatkan grade kualitas ibadah kita itu tidak bisa kita pisahkan dari seberapa tebal kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka saya yakin kalau Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita semua, bukan hanya kenikmatan yang kita akan gapai, tapi juga kualitas-kualitas dari ibadah juga bisa kita raih. Maka beribadah kepada Allah, tawakal ini tentu erat hubungannya dengan keikhlasan dalam beribadah. Maka puasa tidak akan diterima oleh Allah atau tidak akan mendapatkan value ampunan dari Allah kalau puasa itu tidak dibarengi dengan iman dan ihtisaba. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang akan mendapatkan kebaikan berupa ampunan Allah itu adalah orang-orang yang memiliki iman. Dan iman dengan tawakal itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Juz'un la yatajazza, satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka keikhlasan kepada Allah ini akan membangun kemurnian ibadah. Dan disitulah letak kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah, termasuk ihtisaba. Ihtisaba itu di dalam ulama Al-Khattab pernah mengatakan salah satu maknanya itu adalah raghbah fil ibadah. Ada kekuatan, semangat dalam ibadah, dan ada cinta terhadap ibadah itu. Ini Bapak, biasanya Pak, kalau sudah kita punya mahabbah terhadap satu amal itu akan nikmat. Bahkan kita mencoba untuk mendalami, masuk ke dalam apa yang kita lakukan itu. Hatta orang yang mencintai pekerjaan itu sudah tidak lagi berpikir tentang income. Ya, tidak lagi berpikir tentang pemasukan, enggak. Karena memang dia itu sudah masuk di dalam perbuatan pekerjaan itu, dia sudah menikmati pekerjaan itu. Dan bagaimana tentang ibadah? Kalau seseorang itu sudah masuk di dalam ibadah itu dan sudah menikmati mana ibadah itu, dia tidak akan berpikir lagi tentang hal-hal apapun. Nah, inilah yang menjadi kunci. Jadi ibadah kalau sudah dinikmati oleh seseorang itu, maka dia akan mencoba. Nabi SAW menjadikan sholat itu sebagai pelipur lara. Maka beliau mengatakan, ya Bilal arihna bis-shalah. Kalau sudah ada waktunya, wahai Bilal, azan. Lalu kemudian hilangkan kepenatan hati, karena hanya dengan sholat yang bisa mendamaikan. Maka betapa Nabi SAW juga di dalam sholat, misalkan bukan hanya saja puasa, di dalam sholat Nabi SAW dalam bukti nyata di dalam hadis-hadis Nabi, tafattarat qadamahu, sampai kemudian telapak beliau sobek, lalu kemudian betis beliau bengkak. Itu apa yang menjadi asbab faktornya? Salah satu di antara adalah kenikmatan saat dia bercengkrama dengan Rabbnya. Maka kalau seandainya Ramadan ini kita pahami, kita nikmati keberadaannya yang didasari oleh tawakal dan iman kepada Allah, maka mudah-mudahan ini menjadi jalan bahwa amal ibadah puasa ini akan berkualitas. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar ibadah itu menjadi berkualitas, puasa kita menjadi berkualitas, maka evaluasi, muhasabah dalam bahasa hidup kita. Ini biasanya di hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu semangat masih membara. Tapi satu penyakit biasanya pada diri kita orang-orang beriman itu ada masanya saat futur. Sudah mulai turun, sudah mulai lembek, sudah mulai semangat, sudah mulai menurun. Perlu nggak kira-kira muhasabahnya? Penting. Dan ini kita kembali kepada ayat Al-Quran yang populer, surah Al-Hasyr ayat 18. Dan ini kembali juga menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan ciri di antara orang-orang yang berpuasa itu dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya ia melihat, mengevaluasi, membaca, meneliti tentang apa yang sudah ia lakukan pada hari sebelumnya, untuk ia menyiapkan diri maju mengayunkan langkah kakinya menuju hari ke depan.
Setiap orang yang mengevaluasi diri dari apa yang sudah ia lakukan, dari torehan-torehan prestasi yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya, saya yakin dia tidak akan mau ketinggalan untuk bisa menorehkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah ia torehkan pada hari sebelumnya. Dan inilah manfaat dari sebuah muhasabah itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasi diri sebelum kita dievaluasi. Kesempatan yang Allah berikan untuk terus mengkaji tentang apa yang sudah kita lakukan itu akan menjadi pegangan utama kita untuk bisa melangkah lebih baik di hari-hari yang berikutnya. Jadi evaluasi apa saja yang perlu kita evaluasi? Yang paling utama kata para ulama adalah yang wajib. Jadi puasa kalau kita lakukan bisa menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi kewajiban-kewajiban yang lain yang kita tinggalkan, maka ini besar pengaruhnya terhadap kesempurnaan nilai-nilai ibadah itu. Tidak sedikit Pak, ada orang yang berpuasa ya puasa, tapi ibadah sholat ditinggalkan, ini enggak. Karena yang membedakan antara kita dengan orang-orang syirik, kita dengan kafir adalah tarkas salah, yaitu meninggalkan salat. Jadi komponen-komponen yang lain terkait dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita juga untuk tidak kita tinggalkan, agar kemudian nilai-nilai muhasabah yang kita lakukan itu bisa baik hasilnya. Maka muhasabah yang pertama terkait dengan yang wajib, muhasabah yang kedua terkait dengan yang sunnah. Sudah seberapa besar kemudian amal sunnah yang kita lakukan, yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Yang kata Anas bin Malik, tidak ada yang layak untuk kita jadikan teladan kecuali bagi mereka yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah ada jaminan surganya. Ya, orang-orang yang hidup sekarang kan belum ada jaminan surganya kita. Ya, kalau dulu-dulu para sahabat Nabi dengan semua kekuatan, semangat, motivasi yang ada dalam diri mereka mengisi kehidupan mereka, maka layaklah. Maka di antara para ulama mengatakan, ada di antara mereka orang-orang yang mati tapi bisa menghidupkan hati kita, tapi ada orang-orang yang hidup tapi mematikan hati kita. Siapa mereka orang-orang yang mati yang menghidupkan hati kita? Yang mereka orang-orang baik, orang-orang saleh, para sahabat-sahabat Nabi. Khairul quruni qarni, adalah masa di mana Nabi SAW berada dan sahabat-sahabat Nabi, dan terus menerus setelah itu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi muhasabah yang ketiga itu terkait dengan al-ibahah, sesuatu yang boleh, ya, sesuatu yang boleh yang mendatangkan banyak kebaikan. Inilah pesan yang kedua, agar puasa itu bisa kita rasakan lebih bermakna dan puasa itu lebih berkualitas. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya kita agar kita bisa memperbaiki amalan-amalan kita hingga kualitasnya bisa menanjak adalah melakukan muraqabah, kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah adalah mengawasi kalian semua. Pengawasan ini penting bagi kehidupan kita. Bayangkan seseorang yang kemudian disorot oleh CCTV, oleh video, rekaman dan lain sebagainya, secara fitrah akan memperbaiki etikanya, cara ngomongnya. Kan nggak sembarangan Pak, kalau dia lagi direkam kan mesti ngomong teratur, karena kita merasa sedang diawasi. Bahkan kita bisa mereview kembali apa yang sudah direkam itu. CCTV yang kemudian melihat kita setiap waktu, yang kemudian berada di hadapan kita, itu otomatis akan membuat kita semakin menjadi baik. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari mengawasi kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan amal itu, tingkatan tertinggi dari sebuah ibadah, sebuah amal itu adalah ihsan. Maka bagaimana ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau menyaksikan Allah. Tapi jika kau tidak bisa menyaksikan Allah, dan tentu kita tidak bisa menyaksikan Allah, maka yang tertinggi dari semua itu adalah yakinkan bahwa Allah itu pasti menyaksikan dirimu, melihat apa yang kau lakukan setiap waktu dan kesempatan.
Maka muraqabah ini akan menjadi satu kekuatan besar dalam diri kita untuk bisa melakukan perubahan. Apa yang kita rubah? Segalanya terkait dengan amal-amal saleh, terkait dengan ibadah, baik yang wajib, yang sunnah, dan segala macam bentuk ibadah-ibadah di dalam kehidupan kita. Dan Allah sudah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu itu. Maka jika engkau ingin melakukan sesuatu, maka maksimalkan potensimu untuk meraih sesuatu yang kau inginkan. Itu disebut dengan ihsan. Ya, kalau kita beribadah, ya ibadahlah sebaik-baiknya. Sampai suatu hari dalam sebuah hadis Nabi SAW, Ibnul Qayyim pernah menyatut hal ini, mengambil kalimat ini terkait dengan sholat, yang kemudian lalu masuk bagaimana cara agar seseorang itu bisa berkualitas dalam sholatnya, lahir khusyuk yang sempurna, paripurna dalam dirinya. Maka kata beliau, idza qumtum ila sholati fasallu ka sholati muwaddi'. Kalau engkau ingin sholat, maka sholatlah seakan-akan kau akan meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita tarik dalam amal ibadah puasa juga sama. Idza qumtum ila siyami fasumu ka siyami muwaddi'. Kalau engkau melakukan puasa, maka puasalah seakan-akan engkau akan mengakhiri puasamu itu. Kalau kita berpikir ada masa berakhirnya dan berakhir itu sudah ditetapkan, lalu apa yang kita lakukan dalam setiap perjuangan kita? Pasti kita ingin memaksimalkan setiap amalan-amalan. Jika kita berpikir hari ini adalah hari terakhir dari ibadah puasa kita, maka insya Allah kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengisi dan menutup hari kita dengan segala kebaikan. Bukan hanya sekedar berpuasa, tapi juga memaksimalkan semua potensi secara totalitas kita melakukan segala amal saleh kita. Kalau kita yakin bahwa hari ini adalah hari terakhir kita menorehkan segala amal kebaikan dan untuk kita tuliskan di lembaran-lembaran kehidupan kita, maka kita tidak ingin menorehkan dalam lembaran-lembaran itu dengan tinta-tinta merah, tapi ingin kita tulis dengan tinta-tinta hitam yang lebih baik. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan muraqabah, inilah yang ditanamkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang soleh dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia menyadari bahwa Allah mengawasinya saat melakukan kesalahan, maka dia segera memperbaiki diri. Ketika kemudian dilihat, dinilai keberadaannya, maka dia ingin tampil menjadi yang terbaik bagi dalam kehidupannya. Dan ciri-ciri karakteristik yang lekat dalam diri orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh puasa itu adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan setiap waktu dan kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk meraih kualitas ibadah dan makna, atau kualitas ibadah dan ibadah puasa yang bermakna, yang bisa kita lakukan adalah bukan hanya memperhatikan apa yang membatalkan puasa, tapi juga kita harus memperhatikan apa yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi kalau selama ini kita hanya memperhatikan fokus pada apa yang membatalkan puasa, tapi kita tidak fokus pada apa yang membatalkan pahala puasa, ini jadi bermasalah. Ya, kalau hanya sekedar kemudian membatalkan puasa, sederhana, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Tapi kalau yang sia-sia di dalam kehidupan kita, yang mempengaruhi besar terhadap apa yang kita lakukan, seringkali kita lupakan. Sehingga ketika fokus terhadap ibadah, tapi di sisi lain kita tidak melihat, menoleh ke belakang terhadap kezaliman, maksiat, dosa yang dilakukan, sehingga tak terasa pada akhirnya apa yang sudah kita lakukan itu akan sia-sia dan tidak memiliki nilai apapun. Dalam kehidupan kita contohnya, Nabi menyatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhkan diri kalian dari sikap dengki, iri. Karena sesungguhnya iri dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar. Enggak terasa, pelan-pelan, tapi ternyata kayu bakar itu terbakar. Begitu pula juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat, hal-hal yang sia-sia di dalam ibadah puasa.
Nabi mencontohkan di dalam sebuah hadis Nabi, orang yang tidak mampu menjaga lisannya, meskipun sesungguhnya secara definitif, secara hakikat dia berpuasa, maka akan berpengaruh terhadap nilai pahalanya. Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatah fi an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang kemudian tidak mampu menjaga lisannya, minal lagwi war rafath, minal jidal, segala macam yang sekarang bisa kita kembangkan bukan hanya kepada lisan, tapi jari jemari kita yang menulis, yang mencatat di medsos, di sosmed dan lain sebagainya, itu juga sama maknanya. Kita berpuasa, lapar memang, dahaga memang, tapi ternyata lisan, tangan itu tidak bisa kita jaga dari segala hal yang mempengaruhi nilai-nilai ibadah. Maka jelas akan dapat bukan hanya seseorang itu tidak sempurna ibadahnya, tapi bisa jadi juga tidak ada manfaat, makna dari puasa yang dilakukan itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi dalam banyak hadis-hadis beliau. Pandangan, maka mempuasakan seluruh tubuh, anggota tubuh, hati dan lain sebagainya adalah puasa yang maksimal. Sehingga kita sampaikan tadi bahwa puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi puasa itu jauh lebih dari itu. Hati yang kemudian kita bersihkan, mata yang kemudian kita tundukkan, telinga yang kemudian kita tutup dari hal-hal yang tidak baik, dari maksiat, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita yang kita orientasikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita bisa akan meraih puasa yang berkualitas, dan juga kita bisa merasakan hikmah, makna-makna di dalam kehidupan kita. Nah, makna yang terpenting bahwa makna ibadah puasa itu bukan hanya saat berpuasa, tapi efek dari puasa itu akan lahir menjadi budaya secara tradisi di dalam kehidupan manusia. Maka saya katakan etika, moral, akhlak juga dibangun di dalam Ramadan itu. Jika kita pahami betul nilai-nilai Ramadan itu, maka akan berpengaruh di dalam sikap kita setiap waktu. Hikmah, jadi bagaimana membuka tabir hikmah itu? Ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada ketaatan, ada keyakinan terhadap qada dan qadar Allah, ada kesabaran, ada husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Belum lagi kemudian dari sisi sosial dan lain sebagainya. Maka apa yang sudah kita sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini paling tidak membantu kita semua, saya pribadi dan umumnya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat semua, agar tahun ini bisa jadi puasa yang kita lakukan itu bisa bermakna, puasa yang kita lakukan ini semakin berkualitas sebagai bentuk penghargaan kita, pemanfaatan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena ketika kita memasuki Ramadan, berarti kita termasuk orang-orang pilihan yang Allah suguhkan bertabur kenikmatan pahala untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua agar bisa istiqamah terus menjalani ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai akhir kehidupan kita. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali terakhir saya sampaikan, sumud dunya waj'al fitraka al-maut, berpuasalah engkau di dunia selamanya dan jadikanlah berbukamu itu adalah kematianmu. Dan ini makna yang terindah dari apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan kita. Artinya puasa bukan makna hakiki saja, tapi juga makna seluruhnya. Apa yang ada di dalam puasa, apa yang ada di dalam ibadah Ramadan itu mampu menjadi karakteristik yang melekat dalam diri kita ketika kita hidup, lalu kemudian berhenti melakukan segala macam ibadah itu hanya ketika kematian itu datang menjemput kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.